Bab 583. Alasan membohongiku. Keduanya bercanda di kantor sebentar, kemudian melanjutkan pekerjaan, dan kemudian hampir segera pulang kerja. Ketika hampir pulang kerja, Audrey Han memikirkan masalah yang sangat serius. Karena Gita dan Glenn akan pergi ke kediaman Han bersama, mobil Audrey Han akan melewati perusahaannya, menjemput Gita, lalu menjemput Glenn. Namun, Colden Ye juga datang untuk menjemput Audrey Han sore ini. Jika waktunya bertabrakan, mereka mungkin bertemu. Memikirkan hal ini, ekspresi Audrey Han segera berubah, dan dia langsung memberitahu Gita tentang masalah ini. Ketika Gita mendengarnya, dia menyadari keseriusan masalah ini. Dia melirik waktu di ponsel dan berkata dengan panik, tapi hanya ada 10 menit lagi. Sudah terlambat mengatakannya, apa yang harus dilakukan? Audrey Han menggigit bibir bawahnya, tidak ada cara lain, aku tidak bisa membiarkan Colden Ye datang, atau jika kakakku tahu. Konsekuensinya mungkin agak buruk. Apa yang harus dilakukan? Kau menelponnya dan menyuruhnya untuk menunda menjemputmu. Kalau seperti itu, dia hanya akan berpikir bahwa aku bekerja lembur dan akan datang lebih cepat. Setelah memikirkannya, Audrey Han mulai mengemasi barang-barang. Gita tampak heran, apa yang kamu lakukan? Pulang kerja lebih awal. Pulang kerja lebih awal. Lalu kamu? Aku akan langsung ke perusahaan dia. Mata Gita melebar, apakah sempat? Sudah terlambat, jadi aku akan menelponnya di jalan nanti, mencoba untuk menyuruh dia untuk berhenti dan menjemputku di tempat lain. Audrey Han bergerak cepat, mengisi barang-barangnya ke dalam tas dengan cepat, dan kemudian pergi membawanya, menoleh dan berkata pada Gita, sisa pekerjaan akan kuserahkan kepadamu. Sebenarnya, tidak ada pekerjaan yang tersisa, perhatikan dirimu sendiri. Oke. Tidak ada sinyal di lift, jadi Audrey Han langsung turun tangga, sembari mengirim pesan ke Colden Ye. Setelah mengirim pesan, dia mempercepat langkahnya, dan ketika dia mencapai lantai 3, telepon tiba-tiba berdering. Audrey Han melihat panggilan Colden Ye dan menjawab telepon dengan perasaan bersalah. Apa yang kamu lakukan? Di mana kamu? Suara Colden Ye terdengar sedikit cemas. Audrey Han berkedip dengan bingung, aku di supermarket, bukankah aku baru saja mengirimimu pesan? Colden Ye terdiam beberapa saat, dan kemudian dengan marah menegur, bukankah aku sudah mengatakan kamu jangan keluar sendirian? Tidak mengerti apa yang aku katakan. Dia tiba-tiba menjadi galak dan Audrey Han sedikit tidak bisa bereaksi. Aku hanya ingin datang dan membeli sesuatu. Beli sesuatu? Tidak bisakah kamu menungguku menjemputmu dari kantor dan kemudian membelinya bersama? Audrey Han berkedip, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak membawa kuncinya, jadi dia harus kembali dan berjalan ke atas lagi. Sambil berjalan, dia berkata, aku tiba-tiba ingin keluar dan membelinya. Aku tidak cacat, tidak perlu bergantung padamu untuk semuanya, kan? Pria itu tiba-tiba mencibir. Lalu bagaimana jika kamu dalam bahaya? Hah? Audrey Han menaiki 2 anak tangga, sedikit lelah, dan menghela nafas tanpa sadar ketika dia berbicara, itu urusanku sendiri, dan itu nasibku. Oke. Colden Ye sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia terdiam lagi untuk waktu yang lama sebelum bertanya, di mana kamu sekarang? Apa? Hati Audrey Han bergetar sejenak, matanya melihat sekeliling dengan sedikit panik. Bukankah aku mengatakan bahwa aku berada di supermarket? Mengapa kamu bertanya lagi? Tidak ada suara di sekitarmu, dan ada gema, kamu masih menghela nafas. Hati Audrey Han, persetan. Kenapa dia melupakannya? Hal terbesar di koridor adalah gema. Ketika tidak berbicara, gema langkah kaki seolah-olah ada seseorang mengikutimu. Dia benar-benar melupakannya. Memikirkan hal ini, Audrey Han terbatuk sedikit untuk menyembunyikan kepanikannya.
dan menjelaskan, aku berada di tangga supermarket, liftnya rusak, apa yang salah jika aku menaiki tangga? Heh. Golden Ye mencibir, sebaiknya kamu tunggu aku di pintu perusahaan dengan patuh. Jika membiarkan aku mengetahui bahwa kamu tidak berada di pintu perusahaan, maka aku akan menghancurkan perusahaanmu. Ancamannya terlalu besar. Audrey Han sedikit marah, dan berkata langsung dengan keras, beraninya kamu. Cobalah. Audrey Han. Dia menggigit bibir bawahnya dan tidak bisa menahan menginjak kakinya dengan marah. Golden Ye memang memiliki kemampuan membuat orang marah, dia tidak punya pilihan, kemudian dia memaki, terserah apapun yang kamu inginkan, terserah ingin menghancurkannya seperti apa. Kemudian dia langsung menutup telepon Golden Ye. Dia ingin pergi ke supermarket, dan kemudian melihat bagaimana Golden Ye akan menghancurkan perusahaannya jika dia tidak dapat menemukannya. Dia tidak percaya bahwa pria itu benar-benar berani mengambil tindakan terhadap perusahaannya. Jika dia benar-benar berani mengambil tindakan, maka dia pasti tidak akan memaafkannya. Kembali di kantor, Audrey Han membuka pintu dengan terengah-engah. Gita menatapnya dengan heran, Audrey, mengapa kamu kembali lagi? Audrey Han masuk dengan wajah muram dan meraih kunci di atas meja, aku lupa mengambil kuncinya, aku akan pergi sekarang. Berjalan 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti, lalu berkata, lupakan. Kenapa? Bukankah kamu pulang lebih awal untuk mencarinya? Audrey Han tidak memberitahunya mengenai masalah di koridor tadi, dia memang ingin membuat masalah dengan Golden Ye, tapi merasa bosan setelah memikirkannya. Jika Golden Ye benar-benar tidak melihatnya di bawah gedung perusahaan, dia mungkin benar-benar akan menghancurkan perusahaan. Bukankah dia meminta dirinya sendiri untuk menderita? Lupakan saja. Apa yang harus datang akan selalu datang, apa yang dia hindari. Lupakan saja, lihat nasib saja. Audrey Han memasukkan kunci langsung ke dalam tas, lalu berbaring di sofa dan beristirahat. Dia telah menaiki beberapa anak tangga, dan dia terlalu lelah. Dia tercengang selama beberapa detik, dan kemudian mulai mengemasi barang-barangnya, kemudian berkata kepada Audrey Han, kalau begitu aku akan turun dulu, kamu turun lagi nanti. Oke. Setelah Gita pergi, kantor itu sunyi. Audrey Han sangat marah ketika dia mengingat apa yang dikatakan Golden Ye di telepon sebelumnya, lalu melepas sepatunya dan meringkuk di sofa. Golden Ye bajingan, jahat. Dia memakinya di dalam hatinya, tetapi tidak tahu bahwa orang yang dia maki di dalam hatinya telah bergegas menuju perusahaannya. Meskipun Audrey Han khawatir, tapi dia mengakui bahwa dia memang penakut. Dia tidak berani turun ke bawah untuk menghadapinya, jadi dia hanya bisa menyusut di sofa di kantor ini. Menunggu hasil akhir dari masalah ini. Benar saja, bahkan 5 tahun telah berlalu, dia masih sangat penakut. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Tidak tahu berapa lama meringkuk, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka, dan suara langkah kaki yang stabil terdengar di kantor. Tak lama kemudian, sesosok tubuh tinggi menghampirinya. Audrey Han yang meringkuk perlahan mengangkat kepalanya dari lengannya, dan melihat wajah yang tampan tapi dingin. Pria dingin itu membungkuk di depannya, mengulurkan tangannya untuk mencubit dagunya, matanya seperti anak panah. Aku memberimu waktu 1 menit untuk menjelaskan, apa alasan berbohong padaku? Audrey Han. Bibirnya bergerak, dan akhirnya dia hanya bisa berkata, apa yang kamu pikirkan, maka itulah alasannya. Bersambung.